sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Kembali, dan saya mau berbicara sedikit tentang pemuritan dan pemahaman Alkitab. Jadi kebaktian ini adalah kebaktian pemahaman Alkitab dan pemuritan. Pemahaman Alkitab itu sudah lama memang, itu setiap hari Jumat kita adakan, itu namanya Bible Study, mempelajari Alkitab, karena Alkitab ini adalah sebuah buku yang berisi kebenaran firman Tuhan dan berisi semua pengetahuan firman Tuhan. Ya, seumur hidup kita pelajari firman. Kita tidak bisa belajar cuma 1-2 tahun, belum apa-apa. Kita mesti mempelajari firman Tuhan seumur hidup kita. Sebab di dalam firman Tuhan ini ada banyak kebenaran. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17. Yohanes 17. Silakan dibaca. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Terus Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, dari firman Tuhan ini kebenaran. Billy Graham mengakui bahwa dia percaya, Billy Graham percaya bahwa ini firman Tuhan ini adalah kebenaran. Semua firman Tuhan yang di dalamnya ini adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Waktu Tuhan bicara soal kebenaran kepada siapa itu? Yang mengadili Tuhan, Pilatus tanya, apa itu kebenaran? Dia tidak mengerti kebenaran. Padahal dia itu orang ahli hukum. Dia tahu kebenaran. Kebenaran itu semua dia pelajari, tapi kebenaran firman Tuhan, kebenaran dari sorga itu dia tidak mengerti. Dia sama sekali tidak mengerti apa itu kebenaran. Dia tanya sama Yesus, apa itu kebenaran? Kamu seorang pelajar menyatakan satu kebenaran begitu di dalam satu perkara. Kamu adalah seorang hakim, tapi kamu tidak mengerti apa itu kebenaran. Bagaimana kamu belajar kebenaran dari mana? Ya, ternyata kebenaran dari dunia itu tidak sama dengan kebenaran dari sorga. Kebenaran dari sorga itu lain. Ya. Tapi kebenaran dari dunia ini itu sangat berbeda. Sebab itu dia tidak bisa mengerti, Pilatus tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang Farisi, dan dia lemparkan kepada Herodes. Biar Herodes tadi akan memeriksa dia. Tapi Herodes memeriksa juga tidak mengerti. Ini kebenaran apa ini, saya tidak mengerti. Ini kebenaran yang saya pelajari di sekolah dulu, itu kebenaran dari dunia, bukan dari sorga. Tapi ini kebenaran dari mana? Tidak tahu. Ya, jadi semua orang bingung waktu mengadili Yesus dengan kebenaran yang mana? Yang dari sorga atau dari neraka, dari dunia? Ya, akhirnya mereka semua mengatakan Yesus itu disalib hanya karena mau menyenangkan hati orang Yahudi, supaya orang Yahudi itu nanti akan memilih lagi Pilatus sebagai hakim agung dan Herodes sebagai raja seperempat
kerajaan di situ. Cuma untuk itu saja. Jadi tidak adil. Ya, tidak adil. Jadi di sini kita melihat di dalam satu ayat, coba kita baca pasal 18 Yohanes ayat 37 sampai 38. Maka kata Pilatus kepadanya, yang keras ya. Terus jadi engkau adalah raja? Ya. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Engkau yang mengatakan bahwa aku raja. Ya. Terus untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Untuk itulah aku datang ke dunia ini, terus supaya aku memberi kesaksian. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Tentang kebenaran, ini kebenaran. Terus setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran dari sorga itu mendengar suaraku, mendengar ajaranku. Terus kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, waktu dengar soal kebenaran itu, Pilatus tanya lagi, bingung lagi dia. Apa itu kebenaran? Dia tanya kepada beberapa orang di situ, dan mereka juga tidak bisa menjawab. Ya, kebenaran itu apa? Jadi sudah itu ternyata kebenaran itu adalah kebenaran dari sorga, bukan dari dunia. Jadi orang biar dia pinternya sampai di mana, dia menggali kebenaran dari dunia itu tidak bisa sedikit pun mengerti kebenaran dari sorga, tidak bisa. Mereka tidak mengerti kebenaran dari sorga itu bagaimana, kaitannya bagaimana dengan kebenaran dari dunia. Ya, sudah. Nah, di dalam Lukas tadi kita mau baca Lukas pasal 14. Saya mau bicara tentang pikul salib, ya. Ayat yang ke-27, tolong baca, 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, tidak bisa menjadi murid. Sudah mau jadi murid, saudara mesti memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau tidak, saudara tidak bisa menjadi muridku. Memikul salibnya dan ikut aku. Ya, sudah. Jadi ini soal, saya mau bicara bahwa Alkitab ini penuh dengan kebenaran. Kita mesti selidiki, kita mesti belajar untuk mengerti, minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya mengerti tentang semua kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab. Sebab umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ada ayatnya. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Pengetahuan apa? Bukan pengetahuan dunia, pengetahuan firman. Jadi pengetahuan firman itu perlu atau tidak? Perlu juga. Tapi tidak cuma pengetahuan firman saja, nanti jadi seperti orang Farisi, pengetahuan firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Kita mesti juga menjadi pelaku firman supaya firman yang kita mengerti di dalam otak kita itu kita bisa melaksanakan di dalam perbuatan kita. Karena itu seumur hidup kita ini perlu mempelajari firman Tuhan seumur hidup. Tidak pernah kita bilang, saya sudah selesai mempelajari firman Tuhan, sudah cukup, saya tidak lagi perlu mempelajari. Tidak. Kita pasti terus perlu mempelajari firman Tuhan. Dan makin hari, sekalipun saya sudah hampir 50 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya membaca Alkitab ini sudah tadi tahun 58 sampai sekarang berapa? 58 ditambah 50 berapa? Tambahkan terus sampai tahun 2014 56. Tapi saya masih belum mengerti semuanya, belum tahu semuanya. Padahal saya sudah 58 tahun baca Alkitab tiap hari, tapi belum. Kalau orang bilang, oh saya sudah baca Alkitab berapa? 10 tahun, sudah hafal semua. Hafal di sini, tapi perlu juga dilaksanakan di dalam perbuatannya. Jadi misalnya soal iman itu coba kita bisa di tabernakel. Soal iman itu ada 3 macam-macam. Di sini kita lihat iman di ruangan, di halaman, iman di ruangan suci, ruangan kudus itu, ruangan kudus.
Terus masih ada lagi yang ketiga, ruangan Maha Kudus. Iman di tingkat ruangan Maha Kudus. Jadi ini tingkatan rohani kita. Rohani kita yang pertama ada di pelataran. Pelataran ini artinya ini apa itu? Halaman. Kemudian setelah itu kita masuk di dalam ruangan suci, ruangan kudus. Di situ ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada meja dupa. Kemudian kita masuk lagi di dalam ruangan Maha Kudus. Di situ ada tabut perjanjian. Dalam ruangan Maha Kudus. Jadi kalau saya bicara soal iman, iman yang mana? Iman di sini di pelataran atau iman di ini pelataran halaman. Ini di ruangan suci. Kemudian ini di ruangan Maha Suci. Ya. Jadi kalau iman kita ada di sini, ya ini iman yang di pelataran saja. Kalau iman kita di sini, ini iman kita di ruangan suci. Kalau kita di sini, iman di ruangan Maha Kudus. Jadi, Alkitab ini penuh dengan segala kebenaran. Kita ini menjadi seperti orang bodoh kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kita belum mengerti sedikit pun apa tentang firman Tuhan, kebenaran itu. Tapi sekalipun demikian kita mau belajar terus. Ya, jadi sudah belum lagi soal pengharapan, soal kasih. Nah, itu banyak kasih itu. Ya, soal setia, doa, tekun. Ya, soal memuji Tuhan. Wah, itu semua kebenaran-kebenaran. Jadi kebenaran-kebenaran itu harus kita mengerti dan kita harus melakukan kebenaran dan di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itu kita mesti mengerti bagaimana memuji Tuhan itu. Dan kita mesti melakukan itu. Jangan cuma kita mengerti tapi kita tidak melakukan. Ya, jadi kita itu namanya kita ada 1001 macam kebenaran. 1001 macam kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Tadi Yohanes 17 ayat 17. Nah, dalam Hosea 4 ayat 6 coba kita baca. Hosea 4 ayat 6. Ini dikatakan Hosea 4 ayat 6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak berpengetahuan. Pengetahuan apa? Firman Tuhan. Tidak punya pengetahuan firman Tuhan. Manusia binasa karena tidak punya pengetahuan firman Tuhan. Terus karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya, engkau menolak pengetahuan, itulah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu adalah pengenalan yang baik. Terus maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau menolak pengenalan akan Tuhan, aku juga menolak kamu untuk menjadi imamku. Jadi imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, jangan sudah menolak pengajaran. Pengajaran ini penting. Ini pengenalan akan Tuhan. Sudah mesti belajar. Apa itu? Mengenal kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Kita jangan bergantung kepada manusia saja selalu. Ya, nanti bergantung kepada pendeta, bergantung kepada siapa. Tapi kita mesti bergantung kepada pengenalan kita kepada Tuhan. Itu sangat penting. Ya, terus dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Jangan kita melupakan pengajaran Allah. Ini penting sekali. Terus maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau kamu melupakan pengajaranku, Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi sudah perhatikan. Kalau kita tidak mau dilupakan anak-anak kita, ya kita mesti jangan melupakan pengajaran Allah. Kita mesti belajar hidup di dalam pengajaran Allah. Ya, sudah lihat di sini dikatakan binasa, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Pengetahuan Alkitab itu penting dan perlu pengetahuan. Memang pengetahuan itu cuma di sini di otak, tapi perlu supaya kita mengerti. Oh begitu, oh begini. Ya. Tapi praktek firman juga perlu dan penting. Jadi kita jangan cuma pengetahuan Alkitab tapi tidak ada praktek firman. Kita mesti praktek firman juga. Dan jangan kita cuma praktek firman tapi kita tidak mengerti pengetahuan firman. Kita mesti punya pengetahuan firman Tuhan. Ya.
Ini penting sekali untuk kita. Dua-dua penting. Ada seorang ibu, dia selalu kalau saksi, dia bilang, saudara-saudara saya ini orang yang bodoh, orang yang tidak sekolahan, yang bodoh. Nanti berapa minggu lagi dia saksi lagi, saudara saya ini orang yang bodoh. Terus sampai kali saksi selalu, saya ini orang yang bodoh. Sekali bodoh, tetap bodoh. Sampai mati bodoh terus. Nah ini tidak baik. Tidak baik, kesaksian demikian. Ya bodoh boleh, tetapi kita mesti belajar toh. Kan ada firman Tuhan, ada pendeta yang mengajar kepada kita. Jadi kita bisa meningkatkan kebodohan kita dari bodoh tidak bodoh. Ya, supaya kita mengerti, kita naik terus seperti tabernakel. Mana tabernakel? Tadi. Ya, naik terus, jangan terus ada di halaman saja. Tapi kita mesti juga di ruangan suci dan ruangan maha suci. Jadi kita ini tidak bodoh. Sebenarnya kita tidak bodoh. Kita ini bijak, ada kebijakan. Tapi kita tidak mau masuk di situ. Kita mesti belajar untuk mengerti masuk. Jadi PA ini tidak terbatas. PA digabung dengan pemuritan. Nah, lengkaplah sudah. PA dan pemuritan lengkap. Ya, praktek pemuritan itu di mana? Praktek pemuritan itu ada di dalam komsel. Jadi kalau sudah di dalam komsel sudah belajar, diajar untuk bawa jiwa, ya bagaimana sudah menelponi jiwa-jiwa itu perlu kesabaran, menelponi jiwa-jiwa itu, ya, dan sudah perlu memelihara domba-domba itu, ya, memperhatikan kalau dia tidak datang ditelepon karena apa sakit atau bagaimana, kalau sakit didatangi, didoakan. Jadi itu ada di dalam komsel. Makanya saudara perlu juga datang ke komsel. Tapi tidak cuma komsel saja, tapi juga ada ini di sekolah minggu misalnya, ya, di dalam gereja, ya, di dalam pendidikan jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang sakit itu ditilik begitu. Jadi supaya kita juga mengerjakan pekerjaan kasih itu dengan belas kasihan. Ya, jadi juga di rumah-rumah, di rumah tangga dan di keluarga. Sebab di sini tadi dalam ayat Lukas 14, ya, jangan ditutup Lukas 14. Ayat yang ke 27, barang siapa tidak memikul, ayat 26, tolong bacakan. Jikalau seorang datang kepadaku, ya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ya, ia tidak dapat menjadi muridku. Dia tidak bisa menjadi muridku. Nah, ini ditulis mengenai hubungan antara bapak dengan saudara, saudara dengan ibu, saudara dengan istri saudara, saudara dengan anak-anak saudara, saudara dengan saudara-saudaranya, laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ya, kalau dia tidak mengasihi Tuhan lebih daripada ini, tidak membenci bapaknya, ibunya, dan sebagainya, dia tidak bisa menjadi murid Tuhan. Itu artinya bukan kita mesti benci sama saudara kita, sama istri kita, tapi kita mesti lebih mengasihi Tuhan daripada ini. Artinya kalau terjadi satu tabrakan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan bapak atau ibu dengan kepentingan Tuhan, saudara mendahulukan kepentingan siapa? Kalau saya mendahulukan kepentingan keluarga, saudara belum bisa jadi murid Tuhan. Saudara mesti mementingkan kepentingan Tuhan. Ya. Nah, itu saya belajar banyak pada waktu saya keliling Indonesia. Ya, saya mesti tinggalkan mama saya pada waktu dia sakit. Ya, saya mesti tinggalkan. Bukan berarti kita mesti benci sama bapak kita, tidak, tapi kita harus mendahulukan. Pada waktu anak saya sakit, ya saya mesti pergi ke KKR, Pendeta Injono. Nah, bagaimana nih? Anak sakit panas, ini saya mesti tinggalkan bagaimana? Wah, itu peperangan.
Tapi Tuhan bilang kalau kamu tidak mengasihi aku lebih dari ini, kamu belum menjadi muridku. Nah, terus kami bertekad, suami istri kita pergi. Dan ternyata pulang anak saya sehat-sehat, lebih sehat daripada sebelumnya. Ya, karena Tuhan bilang aku bisa menjaga anakmu lebih dari kalau kamu. Apa kamu pikir kalau kamu jaga terus anak ini bisa selamat? Belum tentu. Tapi kalau aku yang menjaga. Ya, jadi kalau Tuhan tidak pernah minta sesuatu, tapi dia tidak mengganti, dia ganti. Yang jaga sekarang dia sendiri. Ya, jadi begitu juga termasuk dalam Yohanes. Dikatakan pasal 21 ayat 5, coba. 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka. 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Terus? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di sini dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jadi apakah engkau mengasihi aku, Simon, mengasihi aku, mengasihi Tuhan lebih daripada mereka, lebih daripada mereka, murid-murid yang lain mengasihi aku. Kasihnya Simon kepada aku, kepada Yesus lebih dari kasihnya murid-murid yang lain, atau sama, atau mungkin kasihnya Simon ini lebih kecil. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kasihnya Simon kepada Tuhan Yesus itu lebih besar daripada kasih semua murid-murid yang lain kepada Yesus. Bisa mengerti? Ya. Pada satu waktu juga waktu saya ada di KKR di Palu, tiba-tiba saudara saya meninggal. Saudara saya yang dulu melayani di sini. Jadi saya tidak bisa datang karena persis itu kebaktian sampai terakhir penguburan masih kebaktian ada KKR. Jadi saya tidak bisa tinggal. Saya minta maaf saja, waktu itu saya utus Otniel pergi ke Bandung, ya, meninggalnya di Bandung. Jadi saya tidak bisa pergi. Saya mendahulukan kepentingan Kristus daripada keluarga. Ya, tapi kalau orang mau salah paham ya itu urusannya dia. Tapi saya mau menepati apa yang dikatakan Tuhan. Ya, mama saya juga waktu sakit saya tinggalkan, saya berangkat lagi. Dan ternyata setelah saya kembali dari berangkat tuh, ya saya lihat mama saya lebih sehat. Ya, dia bisa jalan, matanya sudah bagus, sudah itu katarak dioperasi. Jadi sudah Tuhan berjanji untuk menjaga. Ya, jangan kita mengasihi sesuatu lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Jadi pemuritan itu bukan cuma cari jiwa, tapi pemuritan itu juga bicara soal bagaimana kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Apa kita lebih mengasihi Dia lebih daripada kita mengasihi orang lain? Ya, jadi hidup kita sehari-hari ini juga harus berbeda dari seorang murid dengan seorang yang biasa, yang bukan murid. Juga kita bekerja di kantor pemerintah atau di kantor tempat kerja swasta. Ya, kita bergaul dengan pekerja-pekerja di situ. Itu juga mereka melihat bagaimana hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Ya, jadi saudara, kita ini selalu ditonton oleh banyak orang. Kita mesti berhati-hati supaya hidup kita ini tidak menjadi celaan bagi nama Tuhan. Ya. Dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 26, coba tolong bacakan. Lukas 14 25 26. 25 mulai. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Terus sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Sambil berpaling Tuhan Yesus menoleh ke belakang dan mengatakan,
Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan tidak membenci bapaknya dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, tidak mengasihi Tuhan lebih daripada semua ini, terus maksudnya bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Jelas sudah. Ya. Jadi banyak orang ikut Yesus pada waktu itu dalam ayat 25. Ya, banyak orang ikut berduyun-duyun mengikut Yesus. Apakah Yesus tertarik dengan banyak orang itu? Tidak. Apa Yesus takut kehilangan orang banyak yang sedang berjubel-jubel mengikut Yesus? Tidak. Banyak pengikut-pengikut dari Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus lebih tertarik kepada kualitas daripada kuantitas. Kuantitas itu banyaknya. Tapi Tuhan masih lebih tertarik kepada kualitas. Ya. Kualitas yang lebih berharga daripada kuantitas. Bagi Tuhan kuantitas itu kurang berharga. Lebih berharga kualitas. Tuhan lebih tertarik kepada kualitas daripada kuantitas. Ya. Sebaliknya Yesus pada waktu itu mengucapkan sesuatu perkataan yang bisa membuat banyak orang itu mundur. Apa perkataan Tuhan Yesus yang bisa membuat mereka mundur? Ini tadi ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, gimana? Pikirnya orang-orang itu bagaimana ini Tuhan Yesus kok ngajar begini? Kita disuruh membenci bapak kita, anak kita, istri kita. Ya bagaimana? Tidak masuk akal ini. Nanti jadi apa hidup kami? Ya, tapi saya sudah jelasin tadi. Maksudnya adalah kita mesti mengasihi Tuhan lebih daripada. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan lebih daripada saudara-saudara kita, itu berarti kita belum layak kita menjadi muridnya Tuhan. So, nanti kalau kita menghadapi salib, kita akan lepasin salib. Kita akan tinggalkan. Kita menghadapi banyak kesulitan, kita akan tinggalkan. Kita menghadapi Yesus kesulitan pada waktu mengikuti Yesus, kita akan tinggalkan Yesus. Ya, jadi sebaliknya Yesus mengucapkan sesuatu perkataan yang bisa membuat orang banyak itu meninggalkan Yesus. Dan ini terjadi dalam ayat 66. Coba kita baca ayat 66 pasal Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Ya. Ya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini sama dengan Lukas pasal 14. Sama. Ya. Mereka meninggalkan Yesus, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Saudara, justru murid-murid yang merasa perkataan Yesus itu terlalu keras. Murid-murid yang merasa perkataan Yesus itu terlalu keras. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 60. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Banyak dari siapa? Murid Yesus. Bukan orang biasa, murid-murid Yesus. Terus perkataan ini keras. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Siapa yang sanggup mendengarkannya? Mereka yang bereaksi bahwa perkataan Yesus itu terlalu keras, khotbahnya terlalu keras. Terus mereka bereaksi negatif, mereka tinggalkan Yesus. Ya. So, mari kita mau perhatikan apa yang sedang terjadi. Apakah Tuhan? Jadi dalam ayat 61 dikatakan mereka itu tersinggung dengan khotbahnya Tuhan, tersinggung. Mari kita baca. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Karena mereka itu tergoncang. Berkata kepada mereka, tersandung. Terus, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Apakah perkataanku itu tadi, kata Yesus, menggoncangkan imanmu, menyandung imanmu? Ternyata mereka tersandung. Dan bukan cuma orang banyak itu yang tersandung, Yesus juga, murid-murid Yesus juga tersandung.
Wah, ini perkara terlalu keras ini. Kita tidak bisa ini ikut Yesus kalau begini. So, apakah Tuhan menyesal dengan perkataannya? Apakah Tuhan menyesal? Apa Tuhan terus minta maaf? Saya minta maaf ya. Saya mau bikin satu statement, minta maaf kepada semua saudara-saudara yang tersinggung. Tidak. Tuhan tidak pernah menyesal dan minta maaf. Ya. Suatu waktu saya disuruh Tuhan untuk berkhotbah yang agak keras. Sebenarnya saya tidak mau Tuhan. Sebenarnya saya tidak mau. Terlalu keras. Tapi saya mesti menurut. Ya, saya bilang ya saya menurut. Tapi saya tidak rela. Saya bicara terlalu keras. Ya, tapi pada waktu saya berdiri di atas mimbar itu, saya harus bicara itu. Dan seperti lidah saya itu didorong sama Tuhan untuk bicara. Dan akhirnya saya bicara. Setelah saya bicara, saya merasa begitu merasa menyesal. Saya mau minta maaf, tapi Roh Kudus bilang, kalau kamu minta maaf, aku tidak percayai lagi kamu. Sebab firman Tuhan tidak bisa salah. Kalau aku minta maaf untuk firman Tuhan yang aku sampaikan tadi, itu berarti aku mengakui firman Tuhan itu salah. Kalau perkataanku bisa salah, perkataan manusia biasa, tapi firman Tuhan tidak bisa salah. Ini kamu merendahkan, menghina kepada firman Tuhan, dan kamu tidak bisa dipercaya lagi, tidak akan dipercaya. So kita ini jadi orang percaya, terus kalau kita meningkat jadi orang yang dipercayai. Dipercaya. Apa kita ini bisa dipercayai? Satu waktu Benny Hinn dia pergi makan siang atau dengan sekretaris dari Kathryn Kuhlman. Itu seorang wanita yang dipakai Tuhan selama 10 tahun menyembuhkan orang sakit luar biasa. Nah, dan Benny Hinn tanya, waktu Benny Hinn belum dipakai Tuhan, apa rahasianya Kathryn Kuhlman bisa dipakai Tuhan? Ini sekretarisnya bilang, oh sederhana saja. Kalau Anda mau dipakai seperti Kathryn Kuhlman, Anda mesti bisa dipercayai. Bukan jadi orang percaya saja. Orang percaya, kita orang percaya sebab percaya Yesus. Tapi apa kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Samson tidak bisa dipercaya. Dia buka rahasianya, dia kemudian digondol, dia salahnya sendiri karena dia tidak percaya, tidak bisa dipercaya. Nah, banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi jatuh karena tidak bisa dipercaya. Bukan tidak percaya, masih percaya, tapi tidak bisa dipercaya. Jadi itu dua kebenaran yang tidak sama. Ini kebenaran, ini bicara soal kebenaran dari seorang yang percaya Tuhan dan kebenaran dari seorang yang bisa dipercaya. Bisakah dia dipercaya oleh Tuhan? Ya, jadi sudah ini sangat dalam sekali. Ya, jadi kita harus mengerti. Dalam 1 Korintus pasal yang 4 ayat yang ke 1 dan 2. Mari kita baca. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, ya, sebagai hamba-hamba Kristus, ya, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ya, yang semangat begitu. Terus yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Akhirnya yang dituntut dari pelayan-pelayan itu, yang terus demikian ialah, yaitu bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mereka ternyata dapat dipercayai. Bukan cuma dipercaya, cuma percaya. Saudara semua orang percaya, saya juga orang percaya Yesus. Tapi apa kita ini bisa dipercayai oleh Tuhan? Nah, ini di sini masalahnya. Nah, Rasul Paulus orang yang bisa dipercayai. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa sangat penting sekali. Apakah Tuhan menyesal atas perkataannya? Tidak, Tuhan tidak menyesal. Apa Tuhan bersedia mengatakan saya mau mencabut kembali perkataan saya yang terlalu keras tadi? Tidak. Ya. Apakah Tuhan menantang 12 murid itu? Kamu 12 murid, kamu juga turut tersandung. Saya tantang kamu, siapa yang kamu mau keluar? Boleh, tidak apa-apa. Sekarang boleh keluar. Tuhan tidak menantang. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka.
Ya, sudah. Jadi Tuhan itu sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Amin. Amin. Sebelum dia mengucapkan firman-Nya itu, dia sudah tahu apa isi hati saudara. Bisa mengerti? Ya. Firman yang diucapkan itu nanti jadi seperti alat yang mengungkapkan isi hati mereka masing-masing. Jadi begitu firman Tuhan disampaikan, firman Allah itu seperti alat yang mengungkapkan isi hati mereka masing-masing. Jadi saudara, di sini kita melihat, ya, bukan karena firman Tuhan kondisi hati mereka jadi buruk, jadi seperti itu. Ini karena firman Tuhan hati saya sekarang jadi tidak enak, jadi buruk. Tidak. Sebelum firman Tuhan diucapkan, itu kondisi hati saudara sudah tidak benar, sudah dalam keadaan tidak benar. Begitu firman, jadi ada hal-hal yang tidak benar di dalam hati manusia itu sebelum firman Tuhan disampaikan. Bisa mengerti? Begitu firman Tuhan disampaikan, hal yang tidak benar itu muncul dari permukaan, dari hati, ya. Dan kemudian pada waktu firman Tuhan mulai diperdengarkan, bereaksi dia bereaksi marah, atau dia bereaksi tersinggung, atau dia bereaksi segala macam. Wah, itu saya sudah biasa itu menghadapi seperti itu. Ya, sudah sering kali saya mesti menghadapi, tapi saya sudah biasa. Bagi saya Tuhan selalu menyertai. Kalau saya mesti bicara, dan itu demi kebaikan dia kemudian bertobat, dia jadi baik. Ya, dia berubah hidupnya. Apa sudah mau berubah? Mau berubah? Ya, kita jangan cuma mau dengar firman Tuhan yang nina bobo, ru. Ya, yang enak-enak saja itu. Ya, Tuhan baik, nanti saudara sembuh. Memang Tuhan kasih kesembuhan. Tapi jangan cuma terus itu saja. Nanti kita jadi seperti anak bayi yang sakit terus. Ya, kita mesti belajar. Ya, dengan timbulnya reaksi pada waktu orang mendengar firman Tuhan. Ya, ini menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari hati manusia itu. Kalau dia bereaksi, ya Tuhan, dia merendahkan, ya Tuhan, ini firman kena saya, ini firman untuk saya minta ampun. Nah, itu berarti ada harapan untuk dia dirubah. Tapi kalau dia marah, dia pulang dia maki-maki pendeta itu, nah, dia ngomong sama istrinya, saya tidak mau datang lagi ke gereja situ, macam-macam. Nah, nanti lain. Jadi sudah reaksi, sudah itu yang diperiksa oleh Tuhan. Bagaimana hati saudara? Ya, saya bisa mengerti. Saya ini dulu juga seorang yang sombong. Ya, pada waktu saya kena firman Tuhan, saya bisa marah. Pemuda yang egois waktu itu. Tetapi Tuhan baik. Tuhan selalu merubah hidup saya. Ya, jadi kalau saya kena firman, saya merendahkan diri, ya Tuhan. Pendeta itu tidak tahu perbuatan saya, tapi Tuhan tahu. Dan saya menyerahkan hidup saya. Saya mau dirubah, saya mau dibaharui. Nah, kalau saya bersikap seperti itu, Tuhan senang, Tuhan akan membaharui, betul-betul dibaharui hidup kita. Ya, sebab, ya, jadi bagaimana timbul reaksinya hati kita terhadap firman Tuhan, itulah menunjukkan keadaan sebenarnya dari hati kita. Ya. Firman Tuhan ini seperti pedang yang bermata dua. Jadi pedang bermata dua itu di sini tajam, sini juga tajam, sama-sama tajam. Dia bisa pergi ke sini, dia bisa pergi ke situ. Ya, sesuatu yang tersembunyi akan kelihatan di mata Tuhan. Ya. Kalau firman berjalan, hal-hal yang tersembunyi terungkap semua. Ya. Tuhan sama sekali tidak menyesal atas kejadian ini.
Dalam ayat 65, coba kita baca Yohanes 6 ayat 65. Tuhan sama sekali tidak menyesal atas kejadian ini. Ya, Yohanes 6 ayat 65. Ya. 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 Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya. Lalu murid-murid bilang, ada banyak orang yang ikut Yesus meninggalkan Yesus. Tuhan tidak kaget, tidak bilang, oh cari dia, panggil dia. Dan sini saya mau minta maaf. Tidak. Tuhan bilang begini, tidak ada seorang bisa datang kepadaku kalau kepada dia tidak dikaruniai oleh Bapa. Bisa mengerti? Jadi tiap orang yang masuk di dalam gereja kita itu dia dapat karunia dari Tuhan, dari Bapa. Dia bisa masuk karena dia dapat karunia. Tapi kalau dia cuma lihat-lihat dan dia cuma lihat-lihat saja, ya itu dia tidak dapat karunia dari Bapa. Dan dia masuk cuma lihat-lihat saja, setelah itu dia keluar. Dia tidak betul-betul ditangkap oleh Bapa. Tapi lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, dapat datang kepada Tuhan Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan itu dikaruniakan oleh Bapa, dikaruniai. Ini orangnya aku karunia, dia akan datang. Dan dia akan bertumbuh terus menjadi orang dewasa rohani. Nah, tapi kalau yang tidak dikaruniai sama Tuhan, dia tidak bisa bertumbuh. Ya rame-rame tadi sebentar lagi sudah hilang lagi. Nah, itu orang yang tidak dikaruniai sama Bapa. Marilah kita ini mau jadi orang yang dikaruniai. Amin. Mau dikaruniai oleh Bapa? Ya, kita sudah zaman ini sudah zaman akhir. Ya, jangan kita mesti maju dalam Tuhan. Ya, ucapan Tuhan ini, ucapan Tuhan ini sungguh-sungguh betul-betul terjadi. Ya, Tuhan tidak mau menipu mereka. Karena itu Tuhan berbicara terus terang apa adanya. Ya, jadi begini saudara. Kenapa Tuhan kok bicara soal pikul salib? Siapa yang tidak mengasihi aku lebih daripada orang lain, daripada bapaknya, ibunya, dia tidak bisa ikut aku, tidak bisa jadi muridku. Kenapa kok Tuhan terlalu tegas, kurang bijaksana, kurang hikmat? Tidak, Tuhan tidak kurang hikmat. Tapi Tuhan ini tidak mau menipu kita. Tuhan mau terus terang kepada kita. Bisa mengerti? Jangan seperti kita mau jadi TKW, ya dijanji nanti dapat salaris begini, dapat emas, dapat berlian, dapat apa saja. Tapi waktu sampai di sana ceritanya lain. Ceritanya tidak seperti waktu di tanah air dijanji macam-macam. Ceritanya wah dipecuti, diperkosa, di macam-macam. Nah, ini seperti itu. Tuhan tidak mau menipu. Wah, kamu kalau ikut Yesus nanti kamu senang, kamu bisa naik jadi jenderal, jadi ini, jadi itu. Nah, tapi itu tidak menolong. Tapi Tuhan mau tunjukkan yang sebenarnya adalah kita ini pikul salib. Tapi jangan takut, Tuhan menyertai kita dan kita tidak ditinggalkan sama Tuhan. Kekuatan yang Tuhan beri kepada kita lebih daripada penderitaan. Penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Kekuatan Tuhan lebih dari dahsyat daripada itu semua. Jadi misalnya ada orang bilang, oh saya tidak tahu kalau mau jadi murid itu mesti mengalami begini. Coba tahu begini saya tidak mau jadi murid, saya menyesal. Nah, kalau tahu jadi begini saya batalkan niat saya. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kita menipu, kita ditipu sama Tuhan, menipu kita tidak. Ya, jadi dia memberitahu terus terang kepada kita, nanti kalau kamu ikut aku, kamu jadi muridku, kamu akan pikul salib, kamu akan dibenci oleh orang, kamu akan tapi tidak usah kita takut, ada penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara,
memang kita harus mengalami seperti itu. Ya. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, bahwa kamu mesti lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi bapakmu, ibumu. Ini tidak banyak dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Nah, mereka takut memberitakan firman Tuhan yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya. Ya, terlalu keras katanya. Jadi mereka mengurangi. Ya, tapi sebetulnya Tuhan Yesus tidak mau. Ya, tidak berarti setiap kali khotbah mesti khotbah yang keras, tidak. Tetapi selalu ada silih berganti untuk menguatkan kita. Ya, tapi mereka itu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang Injil yang enak, yang manis, yang sedap, yang enak didengar, yang macam-macam ya. Tidak ada percobaan, tidak ada salib, tidak ada sengsara. Ya. Tapi ini khotbah ini tahun 90-an sampai pertengahan 95, 96 itu marak di seluruh Indonesia. Waduh, banyak gereja itu pengajaran tentang kemakmuran. Kemakmuran, sudah makmur, nanti ikut Yesus sudah makmur, sudah bisa dapat bisa naik Mercedes Benz, sudah bisa naik mobil yang dari roda 2 jadi roda 4, dari roda 4 jadi roda 6, naik truk, roda 6, roda 9, roda 8, dan macam-macam. Nah, tapi apa yang terjadi? Pertengahan 95-an, 96, mulai sengsara datang ke Indonesia. Banyak gereja-gereja. Peristiwa Ambon itu tahun 95-an. Itu kita masih, saya ingat tuh, itu kita masih pakai di BRI. Dan gara-gara peristiwa Ambon itu kita mesti keluar dari BRI. Dan ini pembangunan ini mesti berhenti 12 tahun. Itu dari pengaruhnya dari Ambon itu. Nah, apa sebabnya Tuhan kasih tanda sengsara datang ke Indonesia? Supaya mata kita terbuka bahwa ikut Yesus tidak cuma hanya berkat-berkat saja. Ikut Yesus bukan cuma hanya dipuji-puji. Ikut Yesus bukan cuma ditepuk-tepuk. Saudara ini heran ya, bukan Yesus yang heran, saudara yang heran. Yang heran apa tidak tahu. Ya, bukan itu, tapi Yesus yang ada di dalam kita itu yang dipuji. Amin. Ya, saudara. Jadi supaya mata kita terbuka bahwa ikut Yesus itu tidak cuma dapat upah, dapat janji-janji, dapat kemenangan, dapat kesenangan, tapi juga ikut Yesus ada aniaya. Itu jangan lupa. Ada salib yang harus kita pikul, ada sengsara dan penderitaan, ada kesulitan, ya, ada pengorbanan, bahaya dan segala macam yang datang. Tapi bagaimana Indonesia? Apa lebih sedikit orang percaya? Oh, lebih diberkati, sah. Amin. Ya, lebih diberkati. Indonesia menjadi satu negara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena ada orang-orang yang berdoa kepada Dia. Ya, jadi jangan takut, jangan pikir kalau wah nanti kita dianiaya, kita ini semua mati, kita semua masuk dalam lubang. Enggak bisa. Kita enggak takut, kita ketakutan. Tidak. Coba sudah lihat saja pengalaman 90, 95, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, banyak percobaan, banyak macam-macam kesulitan. Tapi setelah itu seperti rumput yang diinjak-injak, dia duduk. Tapi setelah orang yang menginjak-injak jalan, pergi, ya kembali lagi jadi rumput yang berjaya, ya, diberkati sama Tuhan. Dan sekarang gereja Tuhan diberkati, walaupun sudah jarang orang khotbah tentang kemakmuran. Tidak usah khotbah tentang kemakmuran. Kemakmuran diberikan oleh Tuhan kalau kita tahan dan sabar akan segala percobaan. Amin. Ya, jadi kita ini mesti balance. Kita juga mau terima berkat, tapi kita juga mesti terima itu
percobaan. Mesti kita terima kesabaran, kita mesti sabar. Kita mesti tahan uji. Ya, dan jangan takut aniaya akan membuat kita mati, tidak. Justru membuat kita jadi lebih subur. Karena Yesus yang menjaga kita adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Dia adalah Allah yang luar biasa. Nah, jadi saudara, mari kita mau jadi murid Tuhan. Takut jadi murid Tuhan? Tidak. Karena Tuhan menyertai setiap murid-muridnya. Amin. Ya, jangan sudah takut. Wah, nanti saya bagaimana? Saya mesti begini, mesti begitu. Tidak. Tapi Tuhan menyertai saudara. Mari kita pakai berdiri semua. Kita datang kepada Tuhan.